Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya dalam pembelajaran pengelolaan pendidikan. Saat ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul materi pengelolaan akreditasi satuan unit pendidikan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cucu Sukiana, SPD MPD. Selain anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri sebagai Rita Jamila dengan NPM 2021772. Selanjutnya ada Elisa Mindah dengan NPM 2021757. Selanjutnya yang terakhir ada Rajwa Alimah Gunawan dengan NPM 2021750. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama, fungsi pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aktivitas pendaya-gunaan dan pemberdayaan semua sumber daya, baik manusia maupun non-manusia secara optimal yang disebut dengan manajemen pendidikan. Manajemen atau pengelolaan sekolah merupakan proses pendaya-gunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan, fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara lebih efektif dan lebih efisien. Fungsi manajemen merupakan pemuatan pengarahan mental pikiran, kemauan, dan perasaan dan tenaga jasmaninya untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait-mengait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Selanjutnya ada fungsi manajemen, yaitu dalam macam-macam fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian, yaitu upaya untuk melengkapi rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaan. Selanjutnya yang ketiga ada upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian yang disebut dengan pelaksanaan. Selanjutnya yang terakhir ada pengawasan, yaitu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tersebut tercapai. Selanjutnya itu perencanaan. Tahap-tahap dalam perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan atau rangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini. Selanjutnya, mengidentifikasi segala kemudahan dan kesempatan. Yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun syarat-syarat perencanaan, yang pertama yaitu perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan jelas. Yang ketiga yaitu perinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan. Yang terakhir yaitu memiliki fleksibilitas. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Fungsi dari organisasi yang pertama yaitu pemberi struktur, terutama dalam menyusun atau menempatkan pekerjaan material dan pikiran di dalam struktur. Yang kedua yaitu menetapkan hubungan antara orang, kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota, disusun dengan pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan. Yang terakhir fungsinya adalah alat untuk mempersatukan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan. Adapun ciri-ciri organisasi, yang pertama memiliki tujuan yang jelas, yang kedua setiap anggota memahami dan menerima tujuan tersebut, yang ketiga adanya kesatuan arah, yang keempat adanya kesatuan perintah, dan yang terakhir adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rajwa Alimah Gunawan. Pada Rajwa dipersilakan. Yaitu pengawasan. Tahap pengawasan yang pertama penetapan standar pelaksanaan.
Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun fungsi dari supervisi yaitu menentukan kondisi-kondisi atau syarat apakah yang diperlukan, dan yang kedua memenuhi atau mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengelolaan sekolah. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari SMP ini adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsinya yaitu sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SMP berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab 2 pasal 2 yang pertama ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang ke-8 standar penilaian pendidikan. Pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan pendidikan melalui yang pertama evaluasi diri satuan atau program pendidikan atau EDS. Merupakan salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pada satuan program pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran ketercapaian standar mutu pendidikan pada suatu program pendidikan adalah instrumen evaluasi diri satuan atau program pendidikan. Yang kedua, monitoring satuan atau program pendidikan oleh pemerintah daerah, yaitu pengukuran kinerja kabupaten atau kota dalam pencapaian standar acuan mutu pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur audit kerja pada suatu kabupaten atau kota adalah laporan MSPD. Kemudian akreditasi, yaitu salah satu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan atau Program Pendidikan Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi pendidikan, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional. Pengukuran pada sertifikasi sesuai dengan kriteria menghasilkan pendidikan dengan kategori luas dan tidak lulus. Berikutnya ada tujuan akreditasi. Tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Next. Berikutnya ada ruang lingkup dan prinsip akreditasi. Ruang lingkup taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan. Kemudian prinsip akreditasi yang pertama ada objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, profesional. Berikutnya. Tugas dan fungsi bidang pengelolaan sekolah.
Fungsi dari manajemen kurikulum yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Berikutnya ada tugas dan peran kepala sekolah yang berkaitan dengan manajemen kurikulum. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. Kemudian, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kemudian mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah, dan mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Terima kasih kepada Ais yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang manajemen tenaga pendidikan atau manajemen personalia pendidikan. Manajemen tenaga pendidikan atau kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu. Kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberhentian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan proses latihan. Tujuan untuk memperdayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik. Manajemen kesiswaan adalah penata dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Tugas utamanya yaitu yang pertama, penerimaan murid baru, yang kedua, kegiatan kemajuan belajar, yang terakhir yang ketiga, bimbingan dan pembinaan disiplin. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rajwa Alumang Gunawan. Kepada Rajwa, dipersilakan. Yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengertiannya yaitu segenap usaha yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, dan pengendalian secara efektif dan efisien, sehingga selalu siap untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Tugas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Tupoksi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Fungsi kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, sebagai administrator. Yang keempat, supervisor.
yang kelima sebagai pemimpin, yang keenam sebagai inovator, dan yang ketujuh sebagai motivator. Tupoksi guru. Menurut Udin Saifuddin Saud, ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai administrator kelas, guru sebagai pengembang kurikulum, guru bertugas untuk mengembangkan profesi, dan guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Untuk slide selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Isi. Berikutnya ada tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian, pendidik mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Berikutnya ada langkah-langkah manajemen. Yang pertama ada perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi, pengenalan orientasi, penilaian kinerja, balas jasa, dan pengembangan karir. Baik, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.